Nah, ini kita coba mau lepas shockbreaker, sehingga kita perlu menekan pirnya dulu, terutama untuk jenis shockbreaker yang menggunakan MacPherson strut. Nah, ini kita lebarkan, kita putar, kita bisa gerakkan pakai drive setengah, baik kunci stang atau pakai impact seperti ini bisa kita longgarkan dan kencangkan seperti ini. Nah, ini kemudian selain pakai drive setengah, kita juga bisa pakai kunci hexa ukuran 22 mili. Nah, ini contohnya bisa kita putar untuk mengkompres pakai kunci 22 mili. Kalau dirasa terlalu mepet dengan mangkok pirnya ya, bisa kita tambah ekstensi seperti ini. Setelah itu bisa kita pasang sisi sebelahnya, jadi nekannya bergantian ya. Nah, ini contoh pakai kunci ratchet biasa, pakai kunci shock 22 mili. Bisa juga, jadi tidak wajib pakai impact driver, hanya kalau pakai impact atau pakai power tool lebih cepat aja muternya, tapi sebenarnya sama aja. Selain itu juga bisa diputar pakai ekstensi supaya lebih panjang, supaya kepala ratchetnya tidak mentok aja. Bisa juga pakai kunci ring pas, tidak masalah. Jadi untuk nekan pirnya biar berimbang ya, kita tekan bergantian dua sisi yang berlawanan. Itu kalau punya sepasang. Kalau lebih banyak lagi ya nggak masalah sih, tinggal pirnya cukup apa enggak kalau dipasang spring kompresor. Nah, ini sudah oke. Kita coba mau buka mur untuk shocknya. Ini kebetulan bagian tengahnya mesti ditahan dengan hexa 6 mili. Kalau kita pakai shock biasa seperti ini, kita putar, as dari shockbreakernya ikut berputar. Akhirnya ya murnya nggak bisa kelepas dari asnya shockbreakernya. Pakai ring pas kombinasi 17 mili nggak bisa masuk karena ada tongolan di support shocknya. Nah, yang bisa kita coba pakai kunci shock pass-through seperti ini. Kunci shock pass-through-nya kita buka pakai kunci 19 mili, sedangkan bagian tengah asnya kita tahan pakai Allen key 6 mili. Nah, Allen key-nya bisa kita tahan pakai kunci ratchet, sedangkan untuk murnya kita lepas berlawanan jarum jam, kita putar untuk memutar kunci shock pass-through 17 mili. Nah, ini sudah keputar lepas, cuman sayangnya bagian ujungnya dari asoknya agak retak, jadi agak susah juga untuk mengeluarkan murnya karena kena diretakan dratnya itu. Nah, ini sudah berhasil kita lepas. Ini pirnya masih posisi ketahan oleh spring kompresornya. Kita bisa pinggirkan dulu, kemudian ini asoknya dan murnya. Nah, ini tadi kondisi retak yang saya maksud ya, gara-gara retakan ini agak bikin susah untuk ngelepas murnya dari batang as shock roda ini. Oke, kita coba lihat apa ini penyebab bunyi-bunyi kletek-kletek waktu lewat jalan jelek. Ini support shock belakang ya, plus upper spring dan karet upper mounting ya. Nah, ini karet upper mountingnya kelihatan ada sobek dikit, kuning itu terlihat ya, itu ketemu dengan pirnya. Nah, itu bisa jadi sumber bunyi juga sih. Coba kita lihat, nanti kita bungkus pakai karet ban dalam ya. Nah, ini kita lepas dulu. Nah, ini untuk support shocknya, ini upper mountingnya, kemudian ada karetnya supaya upper mounting besi itu tidak ketemu besi sama pirnya. Nah, cuman itu kelihatan ya, kuning-kuning itu agak sobek untuk karetnya. Nah, ini karetnya, dia jadi bantalan supaya ndak besi gesekan dengan besi yang bikin timbul bunyi. Nah, ini kelihatan sobek, harusnya ini ketahan karet.
Itu ada 3 poin titiknya supaya karetnya nggak geser, tapi yang satu titik ini agak sobek kondisinya. Ini kondisi shockbreakernya, kalau kita tarik dia masih nahan, jadi kalau meredam balik, tendangan balik dari pirnya masih oke. Untuk panjang ekstensinya sendiri sekitar 21-22 cm ya, maksimum extend dari shockbreakernya. Sedangkan kalau kita tekan pakai tangan biasanya susah, ini sudah enteng banget, jadi untuk meredam tekanan dia agak lemah. Kemudian untuk baliknya sendiri dia cuman sampai 9 cm aja, nggak bisa balik ke 22 cm. Ini udah kita tungguin lama juga nggak bakal balik ini. Jadi udah agak lemah juga sih shockbreakernya, tapi dia masih bisa menahan membal balik dari pirnya supaya dia ndak mantul-mantul. Tapi untuk nahan tekanan ya dia kurang sih. Jadi pirnya aja yang nahan tekanan, shockbreakernya nahan membal balik dari pirnya. Untuk kondisi support shocknya sendiri kita cek kondisinya masih bagus, jadi bukan itu sumber bunyi tek-tek-teknya. Upper mounting untuk springnya juga oke, tapi karetnya ini yang saya curiga juga bisa jadi sumber bunyi karena karetnya udah agak lemah. Nah ini kita tungguin maksimumnya juga asnya balik, cuma maksimum sekitar 9 cm aja. Nah enggak bisa balik lagi ke atas, balik ke 22 cm. Nah ini cuma 9 cm aja kalau kita ukur. Ya mungkin sudah nggak lama lagi waktunya ganti shockbreaker ini, karena udah lumayan lemah. Cuma tadi kalau kita cek untuk kondisi keausan bannya sih nggak sampai bergerigi. Nah ini sudah kita kasih karet ban dalam sepeda pancal ya, kebetulan ada ban dalam sepeda pancal bekas, kita coba selongsongkan ke sana untuk meredam karetnya karena kebetulan juga nggak ready untuk partnya. Ini Praya spring compressor ya, jadi kemarin rekamannya ternyata antara suara dan video nggak pas, jadi ini kita tambah aja. Harganya 180.000. Praya Tech ini sepertinya nama penjualnya. Spring compressor 380 mili, drop force claw. Jadi untuk ini clawnya ini untuk yang narik pirnya besi tempah. Ada lagi yang las-lasan itu lebih murah. Katanya sih yang tempah ini lebih kuat dari yang las-lasan. Kemudian steel panjangnya 380 mili. Harga 180 ini dapat dua seperti ini sepasang ya. Jadi ini terdiri dari satu yang ulir, satu lagi yang bergerak bebas. Jadi nanti dia akan ketekan oleh bagian kepalanya ini. Dia ada ring untuk supaya waktu ini diputar ini ndak keputar juga karena ada ringnya. Kemudian muternya itu bisa menggunakan kunci 22 mili, hexa 22 mili, atau menggunakan kunci shock ya, drive setengah. Jadi ini setengah inch. Untuk kalau pakai kunci hexa, pakai kunci shock itu, atau pakai kunci ring pas itu 22 mm. Kita coba timbang ya. Berat satunya adalah 898. Kalau dua beratnya 1785 gram. Yang ulirnya ini kalau dari sini sampai ke sini itu 32 mili, 32 cm. Kalau dari sini sampai ke ujung sendiri itu 34,5. Kalau ulirnya aja 33,5. Terus tadi yang dimaksud dengan 380 mili itu apa? Itu kalau posisi paling ujung ini ya,
diukur dari tarian claw sini untuk pirnya sampai sini. Kita coba ukur. Nah, ini adalah jarak maksimalnya. Nah, ini baru benar-benar 38 cm atau 380 mili. Untuk jarak minimumnya, jadi kemarin kita coba satu pir cuma satu tingkat, kita coba press itu enggak bisa karena dia ada minimumnya adalah 9 cm. jadi begitu ini sudah dua ini sudah bertemu, nggak akan bisa dikompres lagi. 15,7 tebal. Ini clawnya ini sekitar 6 mili lebih. Untuk ringnya itu sekitar 2,2 mili. Jadi demikian videonya. Yang kemarin, yang di video di depan ya, sudah kita coba bongkar pasang. Kemarin juga sama, sebenarnya ada video untuk testing apakah suaranya masih ada atau enggak, tapi ternyata audionya kacau juga, jadi enggak saya sertakan. Tapi dari hasilnya kita coba lewat jalan yang jelek, kemudian yang bergelombang, polisi tidur jejer-jejer juga sudah hilang suaranya. Apakah memang benar hilang atau sementara aja, ya harus benar-benar tes real kondisi lapangan setelah beberapa kali pemakaian, apakah suaranya kembali lagi atau tidak. Jadi seperti ini ya, kalau ini kita putar, yang ini akan kedorong, yang ini tergantung. Kalau kita putarnya searah jarum jam, maka dia akan semakin ketarik. Nah, ini yang menyebabkan pir mobil itu bisa terkompres. Jadi maksimumnya tadi adalah 38 cm, minimumnya adalah kalau dua ini sudah ketemu, yaitu tadi 9 cm. Oke, demikian. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe untuk dukung channel ini.